Benar. Oke, silakan. Ya, silakan. Pak, sinyal saya itu nggak jadi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laksmita Chandrawardhani, nomor absen 23, kelas 12 MIPA 3. Saya akan mempresentasikan tentang apresiasi karya 3 dimensi seni ukir kayu. Seni ukir kayu adalah salah satu cabang seni kriya terapan 3 dimensi yang biasanya digunakan untuk memperindah atau melengkapi suatu fungsi utama. Dalam pengerjaannya, seni ukir dibuat dengan teknik goresan, cukilan, atau pahatan. Sedangkan media yang digunakan ialah menggunakan alat pahat dan palu. Hasil dari kegiatan seni ukir disebut ukiran. Jepara saat ini terkenal dengan hasil karya seni ukirnya. Ukiran adalah kegiatan mengolah permukaan suatu objek trimantra dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan tersebut hingga didapat imajinasi tertentu. Pembuatan ukir kayu. Peralatan yang digunakan untuk membuat ukir pada kayu antara lain gergaji, palu, dan satu set pahat ukir yang terdiri dari 20 buah penuku, 10 buah pahat, dan tambahannya 5 pahat kol dan 3 pahat coret dengan ukuran kecil, sedang, dan besar. Teknik dan langkah-langkah mengukir yaitu yang pertama membuat pola atau gambar pada kayu yang diukir. Yang kedua ngetai yaitu proses memindai garis-garis pada lukisan atau pola pada kayu. Yang ketiga dasari yaitu proses mencongkel bagian dasar di luar motif agar lebih dalam. Yang ketiga buka. Yang keempat bukai yaitu proses membentuk pahatan pada motif batang, daun, dan bunganya. Yang kelima yaitu benangi, yaitu proses membentuk benang atau garis pada motif batang, daun, dan bunga. Membentuk garis pada lengkungan daun dan bunga. Yang keenam yaitu cawen, bentuk garis pada lengkungan daun dan bunga. Yang ketujuh yaitu mbabari, yaitu proses terakhir, proses merapikan atau membersihkan bagian ukiran yang belum sempurna. Yang terakhir yaitu finishing, yaitu proses yang akan membentuk penampilan dari suatu produk ukiran. Fungsi dari seni ukir adalah yang pertama fungsi hias, yaitu seni ukir memiliki fungsi sebagai dekoratif atau hiasan, di mana karya seni ukir dibuat semata-mata hanya untuk hiasan saja. Yang kedua yaitu fungsi ekonomis. Karya seni ukir sangat berfungsi untuk menambah nilai jual dari ukiran. Yang ketiga yaitu fungsi magis. Seni ukir yang memiliki atau mengandung simbol-simbol tertentu yang berfungsi sebagai benda magis, di mana hubungan dengan kepercayaan dan spiritual. Yang keempat yaitu fungsi simbolik, yaitu sebagai suatu hal yang melambangkan hal tertentu, di mana berhubungan dengan ciri khas kebudayaan setempat. Yang kelima yaitu fungsi konstruksi, yaitu memiliki fungsi karya seni ukir, di mana sebagai pendukung dan penguat bangunan. Kelebihan dan kekurangan teknik ukir. Kelebihannya adalah yang pertama memiliki nilai seni yang cukup tinggi dikarenakan teknik membuatnya cukup rumit. Yang kedua, hasil yang dihasilkan biasanya lebih bagus dari teknik seni karya yang lain. Yang ketiga, barang yang dihasilkan lebih mengutamakan unsur estetika, memiliki harga jual yang tinggi. Yang keempat, menghasilkan nilai jual yang tinggi.
Kekurangan teknik ukir adalah yang pertama memakan waktu yang lama, yang kedua tidak boleh adanya kesalahan karena menggunakan media yang kaku, yang ketiga proses belajar membuat yang lama dan rumit, yang keempat jika bahan kayu yang digunakan jelek maka akan menghasilkan kerajinan ukiran yang kurang memuaskan. Ayo, Tan. Karya seni ukir di Nusantara amat beragam dari segi bahan, teknik, pengukiran, dan fungsinya. Hendaknya kita sebagai penerus bangsa mengenal, memelihara, melestarikan berbagai karya seni yang ada di Nusantara dengan cara membeli barang kerajinan ukiran hasil karya penduduk lokal. Karena jika dilestarikan dengan baik, kemungkinan besarnya ekonomi Indonesia akan semakin meningkat dan kerajinan ukiran akan semakin dikenal oleh masyarakat. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.